Halo, 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 brosis kaum santuy penikmat perubahan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Rakat Review. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya ingin membedah atau mereview lagi nih satu film yang berjudul Mulan, dan tentu saja ini merupakan full spoiler ya. Oke, tanpa memperpanjang kata lagi ya kan, kita langsung saja gas ke film ya. Konon di sebuah kekaisaran Cina, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki seorang gadis petualangan yang aktif dan energik, juga sangat bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang berbau kungfu. Dia suka sekali melakukan banyak hal yang tidak lazim bagi anak seusianya. Misalnya, pernah suatu waktu dia ini mengejar ayam sampai naik ke atas genteng dan tentu itu membahayakan dirinya. Hal ini akhirnya menjadi buah bibir di antara para tetangga dan itu cukup mengecewakan kedua orang tuanya. Mereka berharap suatu hari nanti si Mulan akan tumbuh berubah dan lalu menikah dengan suami yang baik. Scene kemudian beralih proses ya, menunjukkan Mulan yang kini sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Sudah diputuskan juga, Mulan akan mencari pasangan layaknya gadis lain di desanya. Dia kemudian dipaksa bertemu dengan seorang mak-mak comblang setempat untuk menunjukkan serta mengajarkan cara berlaku sebagai seorang calon istri dalam tradisi perjodohan saat itu. Di tempat si mak comblang, di awal dia diajarkan bagaimana cara menuangkan teh secara anggun. Namun tiba-tiba muncul seekor laba-laba yang mengacaukan jalannya kursus menuangkan teh tersebut. Si mak comblang akhirnya menjadi marah dan lalu menyebutnya sebagai aib bagi keluarganya. Sementara itu di bagian utara Cina, sebuah pos kekaisaran diserang oleh prajurit pemberontak di bawah kepemimpinan kita sebut saja Tu Kimin biar gampang. Dia dibantu oleh seorang penyihir wanita bernama Sania yang menggunakan ilmu sihirnya untuk berpura-pura menjadi seorang prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Cina. Sang kaisar kemudian melakukan keputusan wajib militer yang memerintahkan setiap keluarga untuk menyumbangkan satu orang anak laki-laki untuk melawan pasukan pemberontak. Beberapa saat setelah kekaisaran memerintahkan dilakukan wajib militer, akhirnya tentara kekaisaran tiba di tempat atau di desa si Mulan. Mereka meminta setiap keluarga untuk menyerahkan satu anak laki-laki. Ayah Mulan yang sudah tua dan lemah, bernama kita sebut saja Pai Zhou, terpaksa berjanji untuk mengabdi karena dia tidak memiliki seorang anak laki-laki. Sadar bahwa ayahnya sudah tua dan berjalan pincang, Mulan tentu merasa kasihan dan memastikan si ayah tidak akan punya kesempatan untuk selamat dari perang. Mulan akhirnya dengan cepat memutuskan melarikan diri dari desa dengan menggunakan kuda dan membawa serta peralatan perang sang ayah untuk menggantikannya bergabung dengan pasukan perang. Mulan akhirnya tiba di kamp pelatihan yang ternyata dipimpin oleh seorang kawan lama dari sang ayah. Prajurit lain dan juga Mulan akhirnya menjadi tentara terlatih di bawah pelatihan Komandan Tu yang diperankan oleh si Abang Donnie. Akhirnya berada di antara para pria, mereka kemudian terlibat pertempuran pertama melawan pasukan pemberontak. Sempat mereka terjebak oleh taktik licik pasukan pemberontak. Pasukan Mulan yang coba menyerang harus tumbang satu persatu akibat serangan anak panah yang disebabkan oleh pemberontak Rouran. Set dah. Menyadari mereka akan sulit menang, akhirnya dengan berani dia memutuskan untuk tetap mengejar pasukan musuh. Menyadari musuh kuat karena memiliki pelontar bola api, dia kemudian coba mutar otak. Menggunakan helm bekas dan keterampilannya dia coba memancing musuh. Musuh pun akhirnya menghujaninya dengan tembakan dan tanpa mereka sadari, getaran yang ditimbulkan. Kita ulangi. Menyadari musuh kuat karena memiliki pelontar bola api, dia kemudian coba memutar otak. Menggunakan helm bekas dan keterampilannya, dia coba memancing musuh. Musuh pun akhirnya menghujaninya dengan tembakan, dan tanpa mereka sadari, getaran yang ditimbulkan oleh tembakan yang mereka lontarkan akhirnya membuat tebing es di belakang mereka runtuh dan lalu menyapu mereka semua yang ada di situ. Si Mulan ini sempat berhadapan langsung dengan si penyihir yang akhirnya bilang, sebenarnya apa yang dialami Mulan itu sama persis dengan dirinya. Karena memiliki ilmu sihir, dia kemudian dijauhi oleh orang-orang dan keluarganya dan memilih berjuang untuk satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik.
Selain itu dia juga ingin menangkap kaisar sebagai wujud balas dendam terhadap sang ayah yang sudah dibunuh oleh kaisar. Setelah kejadian itu, Mulan kemudian memutuskan untuk kembali ke kamp tentara walaupun dia nantinya akan dieksekusi karena sudah ketahuan sebagai seorang wanita. Yang memang di masa itu sangat dilarang berada bersama para tentara lelaki. Sempat terjadi perdebatan kecil karena atasan yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan Mulan, namun karena teman-temannya bersikeras membelanya, si komandan pun akhirnya ikut mempercayai apa yang dia katakan. Di istana tampak kaisar yang diperankan oleh Bang Andi Lau yang berhasil dipengaruhi oleh penyihir yang menyamar sebagai penasehat kekaisaran, memutuskan untuk menemui Borikan untuk berduel. Pasukan Mulan sempat terburu-buru ke istana untuk mengabarkan rencana penyergapan tersebut, namun terlambat. Bahkan justru di istana, mereka ini malah disergap oleh pasukan si Borikan. Maka terjadilah adu jotos tipis-tipis di antara kedua pasukan tersebut. Di singgasana sang kaisar, Mulan hanya berjumpa si penyihir. Hati penyihir melunak setelah coba dicuci otaknya oleh si Mulan dengan bilang, "Belum terlambat, Mbak, kesempatan bagi orang-orang seperti kita." Karena kata-kata si Mulan, si penyihir lalu terbang ke tempat di mana si Borikan menjebak kaisar. Lalu Mulan pun mengikutinya dari belakang. Saat Borikan melihat si Mulan, dia sempat coba membunuh si Mulan dengan panahnya, namun si penyihir segera menghalanginya walaupun dengan konsekuensi si penyihir harus kehilangan nyawa. Mulan kemudian segera coba menolong sang kaisar yang sudah berhasil dijebak oleh si Borikan. Maka terjadilah adegan adu jotos lagi di antara keduanya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Mulan sempat kehilangan pedang warisan ayahnya, namun itu bukan halangan baginya untuk bisa mengalahkan si Borikan. Dengan jurus pukulan matahari, gelitikan rembulan, juga jurus ulat bulu merasuk sukma yang saya ajarkan padanya, akhirnya si Borikan gondrong berhasil dia bikin gak berkutik. Di istana kekaisaran, teman-temannya yang satu peleton juga berhasil mengalahkan pasukan penyusup. Sin kemudian balik ke ruangan kaisar. Di sana terlihat si Mulan sedang menghadap kaisar yang akan mengangkatnya menjadi pemimpin wanita pertama dalam tubuh tentara kekerajaan. Namun ditolaknya dengan alasan dia ini sudah meninggalkan keluarga dan membuat mereka malu. Untuk saat sekarang dia hanya ingin kembali kepada mereka dan menebus kesalahannya. Akhirnya Mulan tiba di kampung halamannya disambut oleh semua warga kampung, adik juga kedua orang tuanya. Belum sempat melepas rindu, tiba-tiba mereka kembali kedatangan tamu sepasukan pengawal pribadi kekaisaran. Ternyata kedatangan mereka adalah untuk mengantarkan sebilah pedang sebagai ganti pedang ayah Mulan yang hilang saat bertarung menyelamatkan kaisar. Dan mereka juga menyampaikan amanat kaisar yang kembali meminta Mulan untuk mempertimbangkan lagi nih tawaran agar si Mulan mau bergabung bersama pengawal khusus kekaisaran. Film pun berakhir. Oke brosis, kaum santuy, itu tadi bedah film di kesempatan kali ini. Mungkin sesuatu atau sedikit dua dikit yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah merendahkan kemampuan wanita. Terkadang ada beberapa wanita yang kemampuannya justru jauh di atas kaum pria, ya kan? Oke, see you next time. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Bye.